Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5A, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Ya, itu tentang surat undangan ya. Mari kita lihat apa itu surat undangan ya. Nah, kita belajar tentang menulis surat undangan. Nah, surat adalah salah satu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain ya. Nah, surat undangan merupakan surat berisi ajakan atau permohonan untuk menghadiri suatu acara seperti ulang tahun, rapat, ya. Itu adalah salah satu contoh atau contoh-contoh surat undangan ya. Nah, surat undangan dibedakan menjadi dua, yaitu surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan yang ditulis, jadi surat undangan tidak resmi itu adalah surat undangan yang ditulis dan ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dalam kondisi yang tidak resmi atau santai. Jadi bahasanya juga bahasa santai ya. Contohnya adalah undangan ulang tahun, undangan pernikahan, bisa juga undangan syukuran ya. Nah, ini contoh undangan pernikahan, ini contoh undangan ulang tahun ya. Nah, biasanya surat undangan tidak resmi bisa juga disebut surat pribadi. Jadi itu disebut juga surat pribadi ya kalau undangan tidak resmi ya. Nah, sekarang yang kedua adalah surat undangan resmi. Ya, tadi surat undangan tidak resmi, sekarang surat undangan resmi. Nah, kalau surat undangan resmi merupakan surat yang ditulis oleh instansi atau lembaga ya, lembaga pemerintah atau swasta yang ditujukan kepada instansi, baik instansi pemerintah atau swasta, perseorangan atau pribadi ya. Contohnya surat tugas ya, surat perjalanan, surat undangan rapat, surat peringatan atau pengumuman juga itu bisa disebutkan surat undangan resmi ya. Kalau surat undangan resmi ya itu pengumuman, misalnya pengumuman dari sekolah untuk para orang tua murid ya, itu ada pengumuman. Kalau surat tugas biasanya oleh direkturnya untuk menugaskan kepada karyawan atau kepala sekolah menugaskan kepada guru ya. Atau surat perjalanan juga sama, itu misalnya kepala sekolah menugaskan pada guru ya. Lalu kalau surat undangan rapat biasanya bisa juga dari ketua RT mengundang para warganya. Kalau surat peringatan biasanya ini ditujukan kepada seseorang yang lalai dalam mengerjakan tugas. Nah, itu biasanya diberi surat peringatan. Itu biasanya resmi ya, undangannya resmi, surat undangan resmi ya. Lalu bahasa yang digunakan dalam surat undangan resmi adalah bahasa baku. Kalau tadi surat undangan tidak resmi mah bahasanya santai. Kalau undangan resmi bahasanya bahasa baku. Jadi kata-kata kosakatanya kosakata baku ya, kata-katanya teh baku ya. Lalu bagian surat yang membedakan secara langsung antara surat resmi dan tidak resmi adalah kop suratnya. Jadi ada bagian-bagian surat yang paling utama yang membedakan surat resmi dan tidak resmi adalah kop surat atau juga disebut kepala surat ya, ada kepala suratnya. Nah, pada kop surat selain nama instansi beserta alamatnya juga terdapat logo. Logo itu lambang ya, lambang instansinya ya. Terdapat logo. Seperti juga kalau kalian menerima surat dari kepala sekolah atau menerima surat undangan atau surat
undangan rapat itu ada logonya, ada lambang BPI-nya ya, ada logo atau lambang ya. Nah, ini contoh surat resmi ya. Kita bisa lihat cara penulisan yang benarnya. Ini cara penulisan nomor lampiran, ini pakai garis miring ya, nomor lampiran. Lalu cara penulisan nama tempat dan tanggal. Nah, ini Jakarta, 25 Juni 2019. Ini contoh penulisan tempat dan tanggalnya ya. Lalu di sini ada karena tidak ada lampiran jadi strip. Lalu halnya rapat wali murid ya. Lalu di sini yang ditujukannya kepada siapa, yaitu kepada orang tua murid ya. Nah, ini salam pembukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ini isi suratnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagian-bagian surat. Nah, ini bagian-bagian surat resmi. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini ini kepala surat atau bisa disebut juga kop surat. Nah, di kop surat ini ada nama instansinya. Ini nama instansinya adalah pemerintah Dusun Mentari ya, atau pemerintah daerah Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Alamatnya juga ada Jalan Merdeka nomor 17. Teleponnya juga ada, biasanya lengkap di sini, alamat, telepon, fax kalau ada faxnya ya. Lalu ini lambangnya atau logonya ada ya, nih bintang ya, logo dari pemerintah daerah Dusun Mentari ya. Lalu di sini kepada yang terhormat Bapak Hermawan Dusun Mentari, RT 01 RW 10 Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Nah, ini adalah nama dan alamat tujuan ya. Di sini ada nama dan alamat tujuan. Lalu di sini dengan hormat itu adalah pembuka ya, pembuka surat dengan hormat. Lalu dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari tanggal Minggu 30 Oktober 2016, waktu 15 WIB, tempat Balai Dusun Mentari, keperluan pembahasan pembangunan jalan dusun. Nah, ini hari, tanggal, waktu, tempat itu dinamakan isi surat ya. Jadi ada kop surat atau kepala surat, ada nama dan alamat tujuan, ada pembuka surat, lalu ada isi surat ya, isi surat. Lalu di sini ada penutup surat. Contohnya adalah demikian undangan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Itu adalah penutup surat ya. Lalu di sini ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat itu adalah Lembayung 25 Oktober 2016. Jadi tempatnya di Lembayung, tanggal suratnya 25 Oktober 2016. Nah, Kepala Dusun Mentari Dr. Andes Hendra Sanubaya. Nah, itu adalah pembuat surat ya. Jadi ada tanda tangannya, juga ada namanya. Nah, itu adalah pembuat surat ya. Nah, itulah bagian-bagian surat resmi ya. Jadi kalian harus tahu surat resmi dan surat tidak resmi. Jadi harus bisa membedakan ya. Nah, sekarang ada tugas atau yang harus kamu kerjakan atau yang harus kamu isi ya. Nah, tugas ini kalian bisa baca lagi ya di slide-slide sebelumnya ya. Isilah titik-titik di bawah ini. Ya, nomor 1, surat undangan tidak resmi bisa juga disebut surat. Tadi ada sudah dibahas ya. Lalu bahasa yang digunakan dalam surat undangan resmi adalah bahasa titik-titik. Lalu nomor 3, pengumuman merupakan contoh surat. Contoh surat apa pengumuman itu ya? Surat resmi atau surat tidak resmi. Nah, di sini ada penulisan yang salah. Bandung (2) 12 strip September strip 2020. Nah, itu kan salah. Nah, perbaikan penulisan tanggal pada surat resmi di atas adalah, nah kamu harus perbaiki penulisan yang salah ini ya. Bagaimana seharusnya? Nomor 5, bahasa yang digunakan dalam surat undangan tidak resmi adalah bahasa titik-titik. Nah, tadi sudah juga dibahas
bahasa apa. Nah, titik-titik adalah salah satu sarana komunikasi tertulis. Ya, kamu bisa baca di slide sebelumnya ya. Nah, ini undangan pernikahan dan ulang tahun merupakan contoh surat undangan. Surat undangan apa ini? Pernikahan dan ulang tahun itu ya. Lalu nomor 8, pada kop surat selain nama instansi beserta alamatnya terdapat juga, nah tadi sudah dijelaskan ya, terdapat apa di kop surat itu selain nama instansi beserta alamat ya. Lalu 9, nih tertulis nomor titik 2 14 strip OSIS strip 7 strip 2020. Nah, ini juga salah penulisannya. Penulisan nomor surat di atas yang benar itu bagaimana? Ya, ini kan salah penulisannya. Nah, yang benarnya bagaimana? Bisa dilihat di contohnya di slide sebelumnya ya. Nah, sekarang perhatikan penggalan surat berikut. Nih, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 19 WIB. Keperluan rapat rutin Karang Taruna. Nah, nomor 10-nya kutipan surat undangan di atas termasuk bagian apa ini? Kalau ada kata-kata seperti ini ya. Nah, itu tugas dari Ibu diisi di buku tulis. Kalau bisa disalin di buku tulis, kerjakan di buku tulis ya. Kalau nggak disalin boleh di print lalu ditempel di buku tulis ya. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang surat undangan. Ya, terima kasih, tetap sehat dan menyenangkan belajar di rumah ya. Pertahankan kesehatannya ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.